Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada hari ini tepat tanggal 31 Desember tahun 2021, maka ada satu fenomena yang agak kurang baik. Walaupun sudah banyak para ulama, para asatidz yang mengingatkan, namun banyak di antara kaum muslimin, khususnya yang muda-mudi, masih merayakan pergantian tahun baru ini, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Di antara parameternya adalah berdasarkan data statistik, hampir di setiap akhir tahun dari tanggal 31 Desember sampai ke 1 Januari, di malam harinya penjualan kondom meningkat drastis. Hampir di setiap akhir tahun. Di malam harinya muda-mudi sibuk berkeliling kota, memeriahkan jalan-jalan, seolah mereka tidak kenal lagi dengan apa itu agama Islam. Yang bahkan ketika tahun baru Islam mereka tidak rayakan sebegitu gembiranya. Ironinya berlapis-lapis. Ironi pertama, mereka begitu semangat memperingati tahun baru yang bukan tahun baru Islam. Ironi kedua, dilakukan dengan cara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ironi ketiga, justru kebanyakan dari perayaan tahun baru itu berbuah zina, seks bebas di mana-mana. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, kita berkewajiban, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kamu mendidik anak? Apakah kau biarkan anakmu untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana dilakukan oleh banyak manusia, atau kau jaga anakmu agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal hadirun, ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Kita tidak bisa mencegah orang yang sudah diputuskan untuk masuk neraka ke dalam neraka. Kita tidak bisa mencegahnya. Tapi kita bisa mencegah keluarga kita dari melakukan amal-amal perbuatan yang amal perbuatan itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita semua tentu berdoa kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita di dunia dalam iman dan amal saleh, dalam kebaikan. Dan kita juga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga yang setiap hari kita lihat mereka, kita salaman dengan mereka, mungkin tangan kita dicium oleh anak dan istri kita, keluarga kita yang setiap hari kita lihat dengan pandangan kasih dan sayang, kita berharap agar mereka juga masuk surga bersama kita dengan kebaikan, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi
jika kita sebagai kepala keluarga tidak peduli dengan anak dan istri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini, mungkin 10 atau 15 menit, Al-Fakir hanya ingin memberikan tazkirah, peringatan yang Allah sampaikan dalam surah yang sama-sama pasti kita hafal, yaitu surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini termasuk di antara surah yang paling singkat di antara Al-Quran. Namun termasuk di antara surah yang paling agung di antara Al-Quran. Saking agungnya surah Al-Asr ini, sampai-sampai Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ini di antara 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling banyak diikuti di Indonesia. Saking agungnya surat Al-Asr ini, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sebuah kaulnya yang artinya, seandainya Allah tidak menurunkan satu surat lain selain satu surat ini, yaitu surah Al-Asr, maka itu sudah mencukupi bagi manusia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah, begitu agungnya surah Al-Asr ini, walaupun surahnya sangat singkat, sangat pendek dibandingkan dengan banyak surah lain dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Asr ini dengan sumpah wal asr. Harokatnya harokat kasrah wal asri, tapi kita baca wal asr. Wow, jika harokat kata setelahnya adalah harokat dhammah, maka wow itu artinya dan. Misalnya war rasulu dan rasul dan seterusnya. Tapi ketika waw lalu kata setelahnya berharokat kasrah, maka itu artinya qasam, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr. Ma huwa al-asr? Para ulama telah menjelaskan panjang lebar. Di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid, tafsir Al-Munir, atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga, walaupun beda kitab, judulnya mirip. Atau Syekh Al-Asyinkiti dalam tafsir Adwaul Bayan. Mereka menerjemahkan kata Al-Asr ini ke dalam beberapa penafsiran. Di antara penafsiran yang pertama adalah waktu secara umum. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka artinya kita harus menghargai waktu. Karena waktu sangat berharga. Saking berharganya waktu, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa kalian adalah kumpulan dari waktu. Kita adalah kumpulan dari waktu. Yang waktu itu tidak akan mungkin bisa berulang. Maka pastikan bahwa setiap detik yang ada dalam hidup kita itu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ulul albab, orang yang punya akal, itu digambarkan oleh Allah adalah orang yang selalu berzikir dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdirinya mereka, dalam keadaan duduknya mereka, dalam keadaan berbaringnya mereka selalu dalam keadaan zikir. Dan zikir dalam Islam maknanya sangat luas. Ada zikir yang sifatnya qalbiyah, zikir hati. Ada zikir yang sifatnya qauliyah, zikir lisan. Zikir lisan ada yang berupa ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau zikir lisan berupa baca Al-Quran. Itu juga termasuk zikir. Atau diantaranya nasihat kepada kebaikan. Itu juga termasuk zikir. Adalah zikir berupa perbuatan. Salat. Salat itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua amal saleh dalam Islam tujuan muaranya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran ulama yang pertama. Penafsiran yang kedua, bukan semua waktu, tapi apa? Waktu asar. Tahu waktu asar? Waktu asar itu bukan pagi subuh, bukan pula zuhur, tapi setelahnya. Ketika apa waktu asar itu? Waktu asar itu ketika manusia sudah pulang dari kerja mereka, pergi ke rumah mereka masing-masing. Ketika manusia sudah pulang meninggalkan pasar-pasar mereka, pergi ke rumah mereka masing-masing. Ketika manusia menghentikan aktivitas sibuk mereka di luar rumah,
lalu mereka kembali ke tempat mereka berasal. Maka artinya apa? Artinya ketika Allah bersumpah dengan wal asr, Allah ingin mengingatkan kita, wahai manusia, sebanyak apapun pekerjaan kalian, selama apapun kalian hidup di dunia, ingat bahwa suatu saat kalian pasti mati. Orang tua pasti mati. Anak muda bisa mati. Bayi baru lahir bisa mati. Mati nggak kenal umur. Jangan pernah bilang saya mah umurnya masih belasan tahun. Paling terkakek saya duluan mati. Nggak ada urusan. Malaikat Jibril kagak pernah nyambut nyawa orang berdasarkan umur. Sejadi ada yang kakeknya umur 70-80 tahun masih seger, cucunya mati. Jangan pernah main-main dengan umur. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita harus menyadari, kita harus dalam keadaan memahami bahwa waktu yang ada pada diri kita adalah waktu asar, waktu di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Allahu a'lam bissawab. Justru dirahasiakannya kematian kita adalah bagian dari rahmat Allah kepada kita. Kita bayangkan seandainya kita tahu masing-masing berapa lama lagi kita hidup di dunia, niscaya kita akan pakai waktu sebanyak mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu disisakan 1 tahun terakhir untuk bertaubat. Akan begitu besar kekacauan yang ada di muka bumi ini. Setelah Allah bersumpah dengan al-asr, apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Para ulama pun berbeda pendapat tentang kata al-insan. Siapa manusia yang disebut dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Dan memang benar, dalam Al-Quran ketika Allah memanggil umat Islam, maka Allah menggunakan nidaul iman, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ketika Allah memanggil orang kafir, Allah menggunakan nida yang lain, seruan yang lain. Misalnya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam seruan itu? Orang kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud an-nas dalam surah Al-Asr di sini bukan hanya orang kafir, tapi termasuk di antara umat Islam pun bisa masuk dalam kategori ini. Kenapa? Karena di ayat setelahnya Allah menggunakan istisna, pengecualian. Ketika dikecualikan, artinya kita masuk dulu dalam kategori manusia di situ. Baru kita dikecualikan. Lalu di ayat setelahnya Allah mengatakan illa, pengecualian, alhamdulillah. Allah tidak menakdirkan semua manusia dalam keadaan rugi, tapi Allah mengecualikan sebagian manusia yang tidak mendapatkan kerugian itu. Siapa mereka? Mereka itu yang memenuhi 4 kualifikasi. Apakah kita termasuk di antaranya? Silakan berkaca masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat jelas. Ketika Allah menggunakan istisna, pengecualian, maka al-mustasna minhu, orang yang dikecualikan darinya, itu jumlahnya jauh lebih besar daripada orang yang dikecualikan. Kita ambil contoh. Misalnya ada Pak RT nanya ke warganya. Pak RW nanya ke Pak RT misalnya. Pak RT, di RT Bapak berapa orang yang belum vaksin? Oh, semuanya udah Pak, kecuali yang anak kecil. Ketika dikatakan kecuali yang anak kecil, artinya anak kecil itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang lainnya. Maka ketika Allah mengatakan illalladzina amanu dan seterusnya, maka artinya apa? Maka orang yang dikecualikan, yang tidak mendapatkan kerugian ini hanya sedikit jumlahnya. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak mau masuk dalam kategori ini. Siapa mereka? Illalladzina amanu, orang kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang beriman? Yaitu orang yang meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dengan segala kesempurnaan beliau sebagai manusia, dengan segala kemaksumannya, dengan segala sifat mulianya. Beliau sampaikan amanah dakwah, amanah Islam ini kepada para ulama sehingga sampai kepada kita. Keyakinan itu
sistematika dalam sebuah kata bernama syariah. Ketika dikatakan syariah, maka di situ bermakna iman, di situ bermakna fikih, di situ bermakna muamalah, di situ bermakna akhlak, kecuali dipisah. Lalu apakah iman saja cukup? Kalau kategorinya cuma man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, cukup. Kalau kita pakai patokan itu, permasalahannya adalah tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan lisannya di akhir hayatnya nanti. Orang akan mati sesuai dengan hobi dan kegemarannya saat dia hidup. Orang yang hobi sholat, matinya dalam keadaan sholat. Orang yang hobi sedekah, matinya dalam keadaan bantu orang lain. Orang yang hobi bantu bakti sama orang tua, matinya dalam keadaan bakti kepada orang tua. Orang yang hobi beribadah, matinya dalam keadaan ibadah. Nauzubillah min zalik. Orang yang hobi maksiat, matinya juga dalam keadaan maksiat. Maka dari itu, iman saja tidak cukup. Kita butuh apa? Butuh amal saleh wa amilus salihat. Maka kata Allah, beramal saleh. Orang cuma ngandelin iman, ya mas saya emang gak perlu sholat amat, yang penting saya ingat sama Allah. Enggak ada. Kalau kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat. Kalau kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan menunaikan zakat, tunaikan. Begitu seterusnya. Lalu, apakah iman dan amal saleh saja sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari kerugian? Ternyata belum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kategori ketiga. Apa itu? Watawasau bil haqq. Mereka itu saling menasehati dalam kebenaran. Ingat, kata yang digunakan oleh Allah adalah tawasau. Artinya saling. Bisa jadi suatu saat kita mengingatkan orang lain. Bisa jadi suatu saat kita yang diingatkan orang lain. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika ada saudara kita yang tersalah atau terlupa, maka kewajiban kita untuk mengingatkannya sebagai saudara dengan baik-baik. Dan begitu pula ketika kita tersalah atau terlupa, jangan sombong, jangan tinggi hati. Oh saya mau orang tua, ngapain lu nasihat-nasihatin gua, pinteran gua dari lu. Saya mau orang kaya, ngapain lu nasihatin gua, lu aja miskin. Saya mau orang punya pangkat, punya jabatan, gak usah lu nasihatin gua, lu dasar rakyat jelata. Kesombongan itu yang menyebabkan manusia terhijab, terhalang dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah berdakwah menasihati orang untuk kepada al-haq itu cukup? Ternyata belum. Allah memberikan kategori keempat. Apa itu? Watawasau bis sabr. Allah menyuruh kita untuk saling menasehati dalam al-haq. Al-haq itu lawan katanya batil. Kebenaran yang sudah pasti, semua orang gak bakalan nolak. Dalilnya jelas, gak ada lagi beda pendapat. Ijma' seluruh ulama sepakat. Itu namanya al-haq. Maka gak boleh kita menasehati dalam urusan perkara ijtihadi, perkara khilafiyah. Gak boleh. Gak boleh misalnya orang Muhammadiyah nasihatin orang NU. Saya nasihatin kamu jangan kunut para subuh, karena kunut itu gak diajarin, gak ada dalilnya, bid'ah. Gak boleh juga orang NU nasihatin orang Muhammadiyah yang kagak kunut. Saya nasihatin kamu wahai orang Muhammadiyah agar kunut, karena kunut adalah sunnah muakkad. Nggak begitu. Nasihat menasihati itu dalam al-haq, sesuatu yang kebenarannya pasti. Misalnya jangan zina, jangan mabok, jangan selingkuh, jangan begini, jangan mencuri, jangan zalim. Itu namanya al-haq. Lalu dalam menasihati orang lain itu ternyata kita butuh yang namanya as-sabr. Kenapa? Karena ada orang yang semangat dalam dakwahnya, tapi ketika mendapatkan tantangan, ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, kadang mereka tidak sabar.
cerminlah kita kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Yang didapatkan pengikut berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20. Riwayat paling banyak para ulama mengatakan 80 orang yang masuk Islam lewat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun cuma dapat 80 orang. Begitu sabarnya Nabi Nuh. Kita berkaca kepada para Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang selalu bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar setiap detiknya semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.